Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ru'ya Nabawiyah bulan Maulid hari ke-24. Hari ke-24 ini saya masuk ke mimpi seorang wali yang bukan hanya wali ya, masuk kutub beliau, wali kutub zaman dulu terkenal, Al-Imam Ibn Arabi. Memang Al-Imam Ibn Arabi ini di kitab-kitab memang bakal Anda temui orang-orang yang anti kepada beliau, anti dengan amat sangat, dan bukan satu kitab itu. Dari zaman beliau masih hidup sampai sekarang ini masih ada saja orang-orang yang bukan hanya mencaci, malah sampai mengkafirkan beliau dengan alasan A, B, C, D, macam-macam lah. Nah, kalau sudah urusan begini, prinsip saya kembali ke guru-guru kita. Guru-guru kita mengatakan beliau wali besar, mendengar itu dari gurunya. Gurunya mendengar dari gurunya sampai Imam Sya'rani dan lain-lain. Sayyidi siapa itu? Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, dan banyak lah. Saya tidak ingat satu persatu, tapi banyak ulama-ulama yang sanad ilmu-ilmu kita itu sampai kepada beliau-beliau, dan beliau mengatakan Imam Ibn Arabi wali besar. Karena itu saya menukil mimpi beliau. Bahkan di sini beliau katakan, ini Al-Mubasyirat, terkenal juga karangan Ibn Arabi, Al-Mubasyirat. Fa ana uhibbu alla adhkura mimma ra'aituhu fil manam illa ma yuthbitu hukman au yufidu ilman au yuharridu ala ta'ah. Bagus ini nasihatnya kan. Saya tidak menyebut tentang mimpi-mimpi itu mubasyirat kecuali yang menetapkan hukum, maksudnya menetapkan fi haqqi nafsi ya, untuk beliau sendiri, atau kalau untuk yang lain ya penguat. Kalau hukum kan nggak bisa diambil lewat mimpi. Au yufidu ilman, atau memberi keterangan ilmu atau menganjurkan untuk melakukan satu amal ibadah. Sini ada nasihat bagus tentang amanah dan kehati-hatian, supaya kita hati-hati di dalam jual beli. Wa laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami mayyitan. Satu waktu saya bermimpi Nabi Muhammad itu wafat. Wa qad dufina fi mawdhi'in min al-masjidil jami' bi Ishbiliyah. Rasulullah itu dimakamkan di salah satu tempat dari masjid di Ishbiliyah, di daerah beliau itu. Jadi umpama ini ada masjid jame'. Nah, ada satu lokasi itu, lokasi enggak semua, satu lokasi kecil gitu. Nabi Muhammad dimakamkan di situ, di mimpinya Ibn Arabi. Fasa'altu an dzalikal mawdi', setelah beliau bangun, beliau bertanya, cari-cari kabar. Ceritanya tempat yang ini nih gimana pembeliannya dulu nih. Sebelum masjid ini diwakafkan, ini ceritanya gimana nih yang satu lokasi ini. Fa idza bihi maghsubun ukhidha min sahibihi wa lam yu'ti haqqahu atau wa lam yu'ta haqquhu. Ternyata tempat yang dimimpikan Imam Ibn Arabi Nabi Muhammad dimakamkan di situ itu belum dibayar. Jadi diambil nggak jelas dengan paksa, belum dibayar. Artinya siapa-siapa
yang tidak menyelesaikan hak seseorang dalam urusan apapun, dalam urusan masjid, urusan warisan, urusan jual beli, urusan hutang, segala macam, faka'annama dafana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia memakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memakamkan Nabi Muhammad itu memakamkan syariatnya, memakamkan ajarannya. Terakhir, saya perkuat lagi, jangan terpengaruh kepada ucapan atau tulisan dari siapapun, baik dia ulama atau bukan, dari zaman kapanpun, dulu atau sekarang, yang mendiskreditkan Sayyidi Ibn Arabi, jangan diikuti. Saya pribadi setelah membaca nasihat Imam Nabhani, dan beliau juga menukil banyak tentang karamah Ibn Arabi di Jami', silakan baca di kitab Jami' Karamatul Awliya. Tambah mantap keyakinan saya bahwa beliau seorang wali yang, kalau saya bilang tidak ada lagi ibu melahirkan seperti beliau, terlalu berlebihan ya, bukan nabi ya, bukan rasul. Artinya nyaris tidak ada wanita yang melahirkan seorang wali sekelas beliau lagi, radhiyallahu anhu wa an sa'iri awliyaillah wa nafa'ani wa iyyakum min barakatihi wa asrari fid dharain amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.